Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di media pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 10 SMK. Masih bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, guru Bahasa Indonesia mengajar di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah Ananda semuanya, jangan lupa like, subscribe channel Ibu ini supaya Ananda tidak ketinggalan materi pembelajaran Ibu selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semuanya, materi Ibu ini dibantu oleh Ibu Desi Erlinasari. Yuk kita lihat apa pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini masih membahas teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini kita masuk ke pertemuan yang kedua, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada kali ini kita masuk ke materi C dan D. Materi C-nya pengembangan isi teks eksposisi. Materi D-nya struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yuk kita lihat materinya satu persatu. Materi C, pengembangan isi teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dari pernyataan pendapat yang terdapat pada tesis. Tesis tersebut kemudian dikuatkan dengan pendapat yang terdapat pada bagian argumen. Nah, setiap paragraf dalam teks eksposisi pasti mempunyai gagasan pokok. Gagasan pokok setiap paragraf kemudian dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Gagasan pokok di sini adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Mari kita lihat pembahasan dari pengembangan isi teks eksposisi ini ada dua. Yang pertama, kita membahas pengembangan isi, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Yang keduanya, kita membahas penyajian kembali isi teks eksposisi. Mari kita lihat satu persatu. Pengembangan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Nah, pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Nah, pengembangan teks eksposisi dapat diwujudkan dengan mengetahui kalimat utama setiap paragraf. Nah, jadi kita ketahui dulu kalimat utamanya, baru kita kembangkan teks eksposisi tersebut. Lanjut. Materi yang keduanya, penyajian kembali isi teks eksposisi. Nah, Ananda telah belajar menentukan gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama teks eksposisi. Dari gagasan pokok tersebut, Ananda dapat mengembangkan teks eksposisi baru. Nah, caranya dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Ananda dapat menggunakan bahasa yang komunikatif, akan tetapi Ananda harus tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang Ananda kembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Nah, jadi kita tidak boleh melenceng dari teks asli kita. Nah, lanjut kita lihat contohnya. Contoh penyajian kembali isi teks eksposisi. Nah, di sini ada penyampaian dalam teks eksposisi yang asli. Nah, di sini penyampaian dengan bahasa yang berbeda atau bahasa kita sendiri. Ini dia. Internet merupakan salah satu kebutuhan yang bagi beberapa orang sangatlah penting. Internet bisa dibilang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok dunia saat ini.
Begitu pentingnya internet hingga ada sebagian orang yang merasa bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tidak tergantikan. Nah, jadi kita lihat kalimat utamanya. Nah, ini dia kalimat utamanya. Internet merupakan salah satu kebutuhan yang bagi beberapa orang sangatlah penting. Nah, jadi kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Ini dia. Saat ini semua orang tergantung pada internet. Internet menjadi kebutuhan tiap orang. Dari desa hingga kota, mengingat pentingnya internet, ada sebagian orang yang menganggap bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu yang tidak tergantikan. Nah, jadi kita mengembangkan paragraf dengan bahasa kita sendiri ini setelah kita melihat kalimat utamanya. Jadi kalau kita lihat kalimat utamanya, baru kita kembangkan menjadi kalimat penjelas dengan bahasa sendiri. Ini dia contoh penyajian kembali isi teks eksposisi. Itulah dia materi pembelajaran kita yang C. Semoga Ananda bisa memahami materi yang C tadi. Oke, kita lanjut ke materi yang D. Mari kita lihat. Materi D, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi di sini kita membahas struktur eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi. Kita bahas terlebih dahulu struktur teks eksposisi. Nah, struktur yang dimiliki setiap teks akan membedakan dengan teks lainnya. Struktur teks eksposisi merupakan syarat yang digunakan dalam penulis teks eksposisi. Pada pembelajaran ini, Ananda akan belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Mari kita lihat pengertiannya satu persatu. Apa itu tesis? Nah, tesis ini berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Argumentasi merupakan isi teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Penegasan ulang berisi penegasan kembali paragraf atau argumen sebelumnya. Penegasan ulang merupakan bagian dari penutup. Nah, ini pembuka dari teks eksposisi. Nah, pembuka itu berisi tesis. Nah, isi berisi argumentasi. Nah, penutup berisi penegasan ulang. Mari kita lihat contohnya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi. Kita lihat dari paragraf yang pertama ini adalah pembuka teks eksposisi. Nah, pembuka teks eksposisi ini berisi tesis. Nah, pernyataan pendapatnya. Nah, yang kedua, paragraf yang kedua ini berisi argumentasi. Nah, jadi ini adalah bagian isi. Bagian isi ini berisi argumentasi. Lanjut, yang ketiga. Nah, pada paragraf yang ketiga ini ini adalah penutup. Nah, penutup ini berisi penegasan ulang. Nah, itu dia struktur teks eksposisi. Ibu harap Ananda sudah bisa memahami 3 struktur teks eksposisi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kebahasaan teks eksposisi. Nah, kebahasaan teks eksposisi ini yang pertama adalah istilah. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, verba dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi menggunakan ciri-ciri kebahasaan untuk membedakannya dengan teks lain. Ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi akan kita uraikan sebagai berikut. Nah, mari kita lihat uraian kebahasaan teks eksposisi ini satu persatu. Oke. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, dalam teks eksposisi, istilah-istilah teknis sering digunakan. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memaparkan argumen dalam teks eksposisi.
Kadang-kadang arti istilah teknis ini jarang diketahui oleh pembaca. Pembaca dapat menemukan istilah-istilah teknis tersebut di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika tidak ada, pembaca dapat mencarinya di Kamus Istilah. Kamus istilah adalah kamus khusus berisi istilah-istilah di bidang tertentu. Istilah-istilah teknis juga sering diganti menjadi istilah-istilah populer agar pembaca awam mudah memahami teks tersebut. Proses pembentukan istilah dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, pemadanan atau penerjemahan. Nah, misalnya busway menjadi jalur bus. Nah, ini pemadanan atau penerjemahan. Yang kedua, penerapan kosakata asing. Misalnya, kamera menjadi kamera. Nah, huruf C-nya kita ubah menjadi K. Kenapa? Karena dalam bahasa asing, tulisan kamera ini memakai C. Kalau di bahasa Indonesia memakai K. Ini dia. Ini di dalam bahasa asing, ini di dalam kosakata kita. Oke, lanjut yang ketiga, gabungan penerjemahan dan penyerapan. Misalnya, subdivision menjadi subbagian. Nah, ini gabungan penerjemahan dan penerapan. Nah, itulah dia kebahasaan yang pertama, yaitu istilah. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh istilah. Nah, ini contoh istilah industri dan informasi. Ini arti dari contoh istilah tersebut. Nah, semoga Ananda bisa memahami istilah dan memahami contoh istilah. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu afiksasi. Afiksasi atau penyembuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara memberi imbuhan baik berupa awalan, prefik, sisipan, infik, akhiran, sufik, afik gabungan, dan konfik pada kata dasar. Oke, kita bahas satu persatu jenis afiksasi. Nah, jenis afiksasi ini ada 5. Yang pertama, prefik. Nah, prefik di sini adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar seperti ber, men, se, per, P, dan ter. Nah, jadi prefik ini, imbuhan kita yang ini kita letakkan di depan kata dasar. Ini contohnya. Bermain, kata dasarnya main. Kita letakkan imbuhan ber di depan kata dasar ini. Jadinya bermain. Selanjutnya, menggigit. Nah, kata dasarnya gigit, kita letakkan imbuhan men di depannya. Jadilah dia menggigit. Lanjut, setitik. Nah, kata dasarnya titik, kita letakkan imbuhan C di depan kata dasar tersebut. Jadinya setitik. Lanjut, perbudak. Nah, kata dasarnya budak, kita masukkan imbuhan per di depannya. Jadilah dia perbudak. Kita lanjut lagi, perebut. Nah, jadi kata dasarnya itu rebut. Kita masukkan di depan kata dasar itu imbuhan P. Jadi perebut. Terakhir, tersayang. Nah, imbuhannya ter. Kita taruh di depan kata dasar. Jadi tersayang. Kata dasarnya sayang. Itulah dia prefik. Imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Nah, prefik ini nama lainnya awalan. Oke. Kita lanjut ke jenis yang kedua, infik. Nah, infik ini nama lainnya sisipan, di mana infik ini adalah imbuhan yang diletakkan di dalam kata dasar. Nah, jadi kita menyisipkan imbuhan ini ke dalam kata dasar. Nah, imbuhan yang bisa kita sisipkan ke dalam kata dasar itu L, R, M, dan in. Nah, ini dia contohnya. Luhur. Nah, di dalam kata luhur ini kita menyisipkan apa imbuhan yang bisa kita sisipkan ke dalamnya supaya nanti kalau digabungkan menjadi makna yang lain. Nah, kita sisipkanlah imbuhan L. Jadinya leluhur. Nah, kata dasar gigi.
Gigi ini kita sisipkan di tengah-tengahnya imbuhan R. Jadi dia gerigi. Lanjut kilau. Nah, pada kata dasar kilau ini kita masukkan sisipan M. Nih, jadi kemilau. Terakhir, kata dasar kerja. Nah, pada kata dasar kerja ini kita sisipkan imbuhan in. Nah, jadi dia kinerja. Oke, itu dia infik, imbuhan yang disisipkan ke dalam kata dasar. Kita lanjut ke sufik. Sufik ini adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Nah, jadi nama lain sufik ini adalah akhiran. Jadi, imbuhan itu kita letakkan di akhir kata dasar. Contohnya, kata dasar kita bulan. Nah, kita masukkan imbuhan an ini. Jadinya bulanan. Terus biarkan. Nah, kata dasarnya biar, kita masukkan imbuhan kan ini. Jadinya biarkan. Terakhir, kata dasarnya akhir, kita masukkan imbuhan i ini, jadinya akhiri. Itu dia sufik, imbuhan yang berada di belakang kata dasar. Oke, kita lanjut yang keempat, simulfik. Nah, simulfik ini adalah imbuhan yang bentuknya bukan suku kata dan yang akan ditambahkan atau dileburkan pada kata dasar. Simulfik mengganti satu atau lebih kata yang mengubah arti dari kata dasar tersebut. Jadi, kita contohnya kata dasarnya kopi. Nah, kalau kita masukkan simulfik, ya, simulfik ini akan mengubah arti kopi ini. Nah, jadi kalau kita masukkan huruf N dengan nye, berarti kopi. Jadi ngopi. Nah, jadi dia itu berubah maknanya. Kopi dengan ngopi. Misalnya lagi dengan soto menjadi nyoto. Itu dia simulfik. Oke, lanjut dengan konfik yang terakhir. Konfik ini adalah imbuhan yang terdiri atas dua unsur, yaitu di depan dan di belakang bentuk dasar, seperti ini dia, kean, pean, peran, dan beran. Nah, jadi konfik ini kita memasukkan imbuhan di depan dan di belakang kata dasar. Ini contohnya. Kata dasarnya itu merdeka. Kita masukkan imbuhan di depan, ke, dan imbuhan di belakang. Jadinya kemerdekaan. Contoh lain lagi, kata dasar kita dapat, kita masukkan imbuhan pen dan an. Jadinya pendapatan. Contoh lagi, perbuatan. Nah, di sini imbuhannya per sama an. Kata dasarnya buat. Jadinya perbuatan. Dan yang terakhir, berkenalan. Imbuhannya di sini ber dan an. Kata dasarnya kenal. Nah, jadi konfik itu adalah imbuhan yang kita letakkan di depan dan di belakang kata dasar. Itulah jenis-jenis afiksasi. Ibu ulangi lagi, prefik ini imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Infik, imbuhan yang kita sisipkan ke dalam kata dasar. Sufik, imbuhan yang kita letakkan di belakang kata dasar. Simulfik, imbuhan yang kita tambahkan atau kita leburkan pada kata dasar. Terakhir, konfik, imbuhan yang kita letakkan di depan dan di belakang kata dasar. Oke, semoga Ananda bisa memahami jenis afiksasi beserta contohnya. Mari kita lanjut ke kebahasaan yang ketiga, yaitu verba dalam teks eksposisi. Verba biasanya disebut kata kerja. Nah, jadi verba ini adalah kata kerja. Menurut bentuknya, verba dapat dibagi menjadi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Berarti kata dasar dan kata turunan. Verba dasar ini merupakan verba yang belum mengalami proses morfologi, baik afiksasi, baik reduplikasi maupun komposisi. Maksudnya di sini verba dasar ini kata dasar yang belum mengalami afiksasi, reduplikasi maupun komposisi. Nah, verba dasar ini masih berupa kata dasar. Contohnya mandi. Nah, di sini belum ada afiksasinya, belum ada reduplikasinya atau komposisinya. Terus
pergi, makan, jatuh, dan turun. Inilah dia verba dasar. Atau bisa juga kita sebut dengan kata dasar. Oke, kita lanjut lagi ke verba turunan. Nah, verba turunan ini merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena telah mengalami proses morfologi, baik avisasi, baik reduplikasi maupun komposisi. Jadi, verba turunan adalah verba yang sudah menjadi kata turunan. Contohnya meminta, membaca, meminum, dan mengambil. Nah, jadi verba turunan itu yang telah ada imbuhannya, yang telah ada kata ulangnya, atau komposisinya. Nah, kalau kata verba dasarnya tadi, minta. Kalau kita masukkan imbuhan meminta, berarti ini adalah verba turunan. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri verba. Nah, ciri-ciri verba ini ada 3. Dalam kalimat, yang pertama, dalam kalimat verba berfungsi sebagai predikat. Nah, contohnya, saya pergi ke pasar. Nah, pergi ini adalah verba. Karena kenapa? Karena verba di sini berfungsi sebagai predikat. Karena ini saya ini subjeknya, pergi ini predikatnya, ke pasar ini keterangan tempatnya. Nah, jadi saya pergi ke pasar. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Verba yang mengandung makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. Nah, ini dia. Mandi, jatuh, masak. Jadi, maksudnya di sini kata dasar yang mengandung perbuatan. Nah, kita mandi, kita jatuh, dan kita masak. Terakhir, ciri yang ketiga, verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi imbuhan ter yang bermakna paling. Itu dia ciri-ciri verba. Nah, semoga Ananda bisa memahami materi-materi Ibu yang sudah Ibu berikan ini. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih.